Halo para makhluk petualang bakang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, seorang manusia pemalas yang dikutuk jadi wadah siluman kukang. Oke, pada video kali ini, di video yang akan menghabiskan kuota kalian ini, gua mau ngasih 5 rekomendasi manga dengan kadar gula yang tinggi. Dan sedikit peringatan, jika kalian ingin baca manga ini bisa menyebabkan kadar gula darah yang overload, diabetes, dan jika kalian ingin membacanya, resiko ditanggung sendiri. Oke, kalau kalian siap, lanjut. Yang pertama, Mijuku Nafutari de Gozaimasu. Aku kurang tahu itu benar apa enggak ya, tapi kalau di bahasa Indonesiain itu kami ini tidak berpengalaman, tapi manga ini diilustrasikan dan ditulis oleh Kanda Haruka, bercerita tentang 2 orang teman masa kecil yang sekarang sudah jadi pasutri atau kita bisa bilang pasangan suami istri. Nah, si cowok ini bernama Ikuma, yang si cewek itu bernama Sumika. Mereka ini terlihat seperti pasangan yang biasa-biasa saja, penuh kebahagiaan, serasi, ya kayak suami istri pada normalnya lah. Tapi mereka ini sebenarnya masih berjaga dan masih perawan. Ya, mereka belum melakukan percocok tanaman sama sekali, bahkan setelah nikah gitu. Why? Kenapa kalian belum melakukan hal itu gitu? Padahal sudah nikah, dan nikahnya udah agak lama menurut mereka ini. So, ya ceritanya akan berfokus ke hubungan pasangan suami istri ini. Yang gue suka itu dari manga ini adalah si istri karakter utamanya nih, si Sumika ini, itu karakter dengan muka yang datar. Kalau sebutan wibunya itu kudere gitu ya, tapi dia ini juga sering ngeblus gitu ya, dan damn, itu imut pas dia ngeblus kayak gitu. Nah, sedangkan si cowok, si Ikuma ini, si cowok beruntung ini, itu kelihatan kayak cowok cupu gitu ya, pakai kacamata, rambut acak-acakan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia buka kacamata itu tampan nih cowok, kampret emang. Nah, selain itu yang gua suka dari cerita manga ini adalah cerita ini bakal ngebahas soal keseharian dari pasangan suami istri ini. Dua pasangan suami istri yang canggung banget ini. Mereka sering malu-malu satu sama lain padahal udah nikah gitu loh. Dan juga gue suka sama gaya gambarnya yang sering pakai tipikal gaya yang cibi-cibi gitu ya. Entah kenapa aku suka nih ngeliat gambar karakter kayak ini. Well, nggak sering-sering banget sih di manganya dibuat cibi kayak itu, tapi gue suka setiap kali ada bagian cibi-cibinya itu. Imut. Oke, lanjut. Kubosan wa Boku wo Yurusanai, atau kalau di bahasa Inggris atau alternatif judulnya itu Kubosan Doesn't Leave Me Be. Nah, manga ini ditulis dan diilustrasikan oleh Yuki Morinene, yang ceritanya itu tentang seorang laki-laki bernama Junta Shiraishi, dan dia ini punya keberadaan yang sangat tipis, sampai satu kelas itu nggak ada yang bisa lihat nih cowok. Bisa dibilang kalau di game ya, ini cowok tuh kayak karakter mob lah. Dan aku kayaknya kenal deh tipikal karakter yang keberadaannya tipis terus sampai nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi dari seluruh teman di kelasnya ini nggak ada yang sadar sama hawa keberadaannya si Shiraishi ini, si cowok ini. Tapi ada satu orang yang menyadari keberadaan dia ketimbang orang-orang lain di kelas gitu. Nah, orang itu adalah Nagisa Kubo. Entah kenapa nih cewek itu sadar sama keberadaannya Shiraishi. Nah, berbeda dengan Shiraishi, Nagisa Kubo ini bisa dibilang cewek yang perfect lah gitu. Cantik, imut, lucu, sopan, dan lain-lain gitu ya. Tipikal karakter yang perfect lah. Walaupun ya kurang gede ya. Tapi kita singkirkan dulu masalah gede atau tidaknya itu ya. Nah, si cewek ini itu selalu bisa dibilang memperhatikan, dalam tanda kutip memperhatikan Shiraishi, dan kayak bereksperimen gitulah dengan bercanda sama Shiraishi untuk mengukur betapa tidak terlihatnya si cowok ini. Nah, bahkan
si Kubo-san ini kayak menyatakan dirinya itu sebagai heroin atau pahlawan wanita gitu. Oke, jadi itu sinopsisnya tadi ya. Hal yang gue suka dari manga ini adalah ini banyak banget kelakuan lucu dari para karakternya sih, terutama Shiraishi, karena Shiraishi ini kan hawa keberadaannya tipis ya, jadi kadang dijahili sama Kubo untuk coba ini deh, lakuin hal onyol, kan lu nggak kelihatan juga kan. Nah, jadi Shiraishi ini banyak melakukan hal konyol gara-gara itu. Nah, terus yang kedua itu yang gue suka adalah hubungannya Shiraishi sama Kubo-san ini, itu bisa dibilang imut ya, imut lucu-lucu gimana gitu. Kalian bisa paham lah kalau Kubo-san ini itu suka sama Shiraishi ya. Nah, dan caranya Kubo-san ini untuk PDKT sama gebetannya ini itu dengan cara ya ngejahilin dia gitu. Apalagi penggambaran dari manganya ya, itu lucu banget Pak, sumpah aku senyum sendiri sampai dikira orang gila sama orang tua gue pas baca ini. Nah, dengan gambar-gambar yang lucu, imut, cantik itu, si Kubo-san ini kelihatan kayak imut banget gitu, cantik banget gitu. Oke, lanjut. Genja ga nakama ni natta. Kalau alternatif judulnya itu, kalau di bahasa Inggris namanya A Saint Join My Party. Nah, manga ini ditulis dan diilustrasikan oleh Azu Sensei, mangaka yang sama dengan yang buat Tejina Senpai. Ya, aku yakin kalian udah banyak yang tahu sama Tejina Senpai. Ya, yang itu loh. Yang itu. Oke, manga ini akan menceritakan tentang seorang anak SMA yang selalu bolos bernama Suou Amadera. Nggak tahu itu benar apa enggak, gue ngomong pronunciation namanya. Nah, orangnya ini ya tipikal orang no-lab lah bisa dibilang ya. Tipikal orang yang ngurung diri di kamar dan sangat membenci kehidupan dunia nyata gitu. Nah, ini cowok mikir kalau hubungan di real life itu sampah dan lebih memilih internet sebagai temannya gitu loh. Ya, kelihatan no-lab banget gitu ya. Nah, di suatu hari tiba-tiba datang seorang perempuan masuk ke kamarnya dengan santai, dan terkejutlah sang pemuda dengan kedatangan seorang perempuan ke kamar. Dan apa yang akan terjadi kepada sang pemuda yang berada di kamar bersama seorang gadis out of nowhere ini, kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut. Agak jelas lu begitu bego. Nggak ada sponsor subscriber lu masih dikit, sosokan ada iklan. Oke, jadi itulah sinopsisnya ya. Sinopsisnya agak aneh sih gue nulisnya. Entah kalian ngerti apa enggak sinopsis yang gue buat. Nah, jadi ini manga ini punya cerita yang ringan banget, seriusan ringan banget. Kayak lu nggak usah mikir dan baca-baca aja, baca-baca senyum ketawa gitu. Ini ceritanya cuman nyeritain kejadian nih cowok nolep ini ketemu sama cewek tadi. Kadang dibangunin, kadang main game bareng, dan kadang nih cewek ngasih motivasi. Nih cewek sering ngasih kata-kata mutiara gitu, kata-kata yang bisa memotivasikan seorang nolep. Udah kayak nasihatnya Kak Seto gitu. Enggak. Yang lucunya ya, kadang nih cewek tuh ngasih kata motivasi, kata-kata mutiara itu ke si nolep. Tapi pas si nolep ini ngelakuin apa yang sudah dinasihati atau sudah diomongi sama si cewek tadi, itu reaksinya beda nih cewek. Kayak inti dari komedinya itu, klimaksnya itu di situ. Nah, kalau soal gambar ya gue suka ya sama desain karakter perempuannya, lucu cantik gitu loh. Sekilas kalau lu belum baca manganya, lu lihat karakter ceweknya ini, gue yakin bakal mikir ini cewek yandere, karena penggambaran matanya dibuat hitam pekat, tapi di situ cuy letak bagusnya cuy. Seneng banget gue tipikal karakter kayak ini, dan gambarnya bagus ya, gak usah ditanya lagi. Kalau kalian baca Tejina Senpai, kalian juga tau lah bagusnya di mana gitu ya. Oke, lanjut. Mao no rega dore elfo yome ni shitan daga do merebaye. Jelas amat nih. Seperti biasa Jepang dengan judulnya yang panjang.
Dan yang kalau di bahasa Inggris itu bisa kita artikan dengan an archdemon dilemma, how to love your elf bride atau apalah gitu. Bride. Nih pokoknya kayak gitu tulisannya ya. Oke. Manga ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Teshima Fuminori. Nah, dan manganya ini diilustrasikan oleh Itagaki Hako. Nah, manga ini bercerita tentang seorang penyihir bernama Zagan yang ditakuti sebagai mage atau penyihir yang jahat. Kayak kira-kiranya dibilang kayak gitulah si Zagan ini. Nah, si Zagan ini adalah orang yang canggung dan berlidah tajam. Nah, suatu hari si Zagan ini diajak oleh kawannya ke pelelangan gelap gitu. Dimana di situ mereka kayak jual budak ya. Nah, si Zagan ini pas di pelelangan itu ada seorang budak yang dijual dengan kulit putih, rambut putih, wajah yang cantik dan telinga yang runcing. Ya, kita semua tahu kalau karakter dengan telinga runcing itu adalah seorang elf. Nah, si budak ini bernama Neveria, atau kita bisa panggil aja Nevi biar lebih mudah lah. Nah, dan dia ini seorang elf ya, tidak usah dipertanyakan lagi. Telinganya runcing, jadi dia elf. Nah, si Zagan ini pas di pelelangan ngelihat si sosok Nevi ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, udah itu tanpa basa-basi si Zagan ini pun langsung belilah itu elf sebagai budak gitu ya, dengan seluruh kekayaannya yang dia pakai. Jadi pas pelelangan dibuka langsung 1 juta koin emas dikasih sama Zagan. Ya mau gimana lagi ya, kalau cowok udah mabuk cinta itu kadang goblok gitu kelakuannya ya. Tapi ya tentu saja si Zagan ini gak bakal ngelakuin hal-hal yang seperti di pikiran kalian, kayak ya gitulah. Si Zagan ini cuman pengen berduaan sama cewek doang. Nah, tapi Zagan ini punya gangguan komunikasi ya. Dimana dia itu nggak bisa ngomong normal selain dengan cara mengintimidasi atau nggak tuh ngasih kritik. Nah, tiba-tiba dia beli budaknya ini cewek yang dia suka, terus cewek yang dia suka ini itu adalah budak seks. Ya mau gimana lagi ya. Dan ceritanya itu bakal fokus ke kehidupan si Zagan sama Nevi ini di kastilnya Zagan. Jadi Zagan ini punya kastil gitu, peninggalan seseorang. Nah, lagi-lagi gue suka banget sama manga kayak dengan cerita kayak gini ya, yang ceritanya ringan, terus nggak terlalu harus mikir pas bacanya gitu ya. Jadi pas gue bacanya itu gue kayak ngerasakan adanya kehangatan di dalam dadaku ini. Apa sih? Dan ceritanya cukup menarik ya, kejadian-kejadiannya deh, karena si Zagan ini kan dia nggak bisa ngomong normal gitu ya, selain mengintimidasi atau ngomong kritik gitu ya. Terus tiba-tiba dia beli budaknya gebetan, berarti dia harus ngomong kan, ngomong sama cewek yang dia suka ini kan, dengan embel-embel PDKT gitu ya. Ya pasti bakal banyak kok miskomunikasi antara dua orang ini. Si cewek ini yang dianya jadi budak seks gitu ya. Terus si Zagan ini orang yang agak susah untuk berkomunikasi lah, kecuali mengintimidasi. Jadi lucu lihat reaksi dari kedua orang ini ya. Dan semakin berjalannya waktu pun nih dua orang kelihatan kayak pasangan suami istri. Bener-bener kayak pasangan suami istri dah. Kayak gue iri setiap kali mereka ini ngobrol gitu. Ditambah lagi gambarnya itu bagus ya. Gambar manga ini bagus banget. Jadi Nevi itu bisa kelihatan cantik, imut, dan Zagannya bisa kelihatan keren. Dan si Nevi ini, si heroine elf kita ini, gue suka banget sama karakter, seriusan. Karena gue suka elf ya, gue seneng sama karakter elf, nggak tahu kenapa. Yang salah satu gue suka banget itu ketika si Nevi ini lagi seneng atau lagi sedih, itu kuping runcing panjang dia itu bakal bereaksi tergantung gimana emosi dia gitu. Kalau dia senang kupingnya goyang-goyang, kalau misalnya sedih kupingnya turun gitu, kayak ekor anjing. Oke, lanjut. Mao no Musume wa Yasashi Sugiru.
Kalau kita jadiin bahasa Inggris itu The Demon King's Daughter is Too Kind. Nah, manga ini ditulis dan diilustrasikan oleh Sakamoto Yuya yang menceritakan tentang Raja Iblis Ahriman yang lagi dalam proses menaklukkan dunia gitu bersama dengan iblis-iblis terkuat dia gitu ya. Jadi iblis ini ingin menaklukkan dunia. Nah, tapi Raja Iblis ini tiba-tiba berhenti cuy. Tiba-tiba berhenti, jadi dia hiatus dulu dalam menaklukkan dunia. Nah, alasannya apa? Kenapa Raja Iblis ini tiba-tiba hiatus dalam menaklukkan dunia? Nah, alasannya adalah Raja Iblis ini punya anak dan anaknya ini terlalu baik. Anak seorang Raja Iblis, dia terlalu baik. Dia anak Raja Iblis gitu loh. Kok baik banget. Jadi ya ceritanya itu bakal fokus ke anak Raja Iblisnya ini. Jadi ceritanya bakal bahas soal kelakuan lucu imutnya Do dan para iblis lain yang mencoba membujuk Do jadi seorang iblis yang sesungguhnya gitu. Kayak salah satu iblis atau bawahannya Raja Iblis ini namanya Jahi. Dia bertugas untuk mendampingi Do gitu. Nah, salah satunya yang gue suka juga dari manga ini adalah kelakuan Do ini beneran kayak anak-anak yang imut gitu loh. Bahkan sampai Raja Iblis dan iblis-iblisnya senyum-senyum lihat tingkahnya si Do ini. Selain itu gambarnya imut banget sumpah. Gue suka desain karakternya. Gue seneng banget karakternya Do. Itu lucu banget. Seriusan gue dapet diabetes pas baca di manga. Look at this. Look at this angel. Ya aku tahu dia iblis, tapi look at this angel. Come on. See? Imut kan? Not enough. Fine. There you go. Nah, nih tuh lihat. See? Imut kan? Jujur aja gue agak susah untuk ngasih komentar ya ke manga ini ya. Karena seriusan isinya cuman bikin lu diabetes doang gitu. Bikin lu senyum-senyum gak jelas gitu baca manga ini. Dan itu bagusnya. Seriusan baca manga ini bisa jadi penyegar kalian dari dunia yang gelap ini ya. Setidaknya bisa jadi penyegar lah. Biar hati kalian itu nggak selalu gelap. Oke, itu dia. Itu doang dari gua ya untuk video kali ini. Gua ngerasa video ini lebih absurd daripada video sebelumnya. Jadi gua akhiri aja ke sini. Gua akhiri aja di sini. Kalau kalian suka sama rekomendasi gua yang kali ini, kasih like ya. Kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Gua nggak terlalu mikirin. Share juga ke teman-teman kalian soal video ini karena sharing is caring, oke? Dan gue punya Facebook, Instagram, dan juga Instagram gitu ya. Kalau kalian pengen lebih kenal dari gue, kalian bisa follow atau add friend gue di sana. Gue sering kayak upload gambaran gue gitu. Dan juga gue punya Wattpad. Kalau kalian mau membaca cerita abal-abal yang gue buat, kalian bisa cek Wattpad gue itu. Walaupun gue nggak yakin gue bakal lanjutin tuh novel ya, karena gue pusing mikirin timeline. Tapi kalian bisa baca kalau misalnya kalian pengen mencaci maki saya gitu ya. Dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini yang nggak bagus amat, tapi orangnya jalan upload. Dan kalian bisa klik loncengnya biar kalau gue upload ada notifikasi gitu ya. So see you guys and have a nice day. Bye.